Ya, selamat siang teman-teman. Pertama saya mau mohon maaf ya karena saya tidak bisa hadir di kelas untuk hari ini. Tapi saya rasa tidak masalah ya. Jadi dengan recording ini juga teman-teman harapannya bisa lihat-lihat kembali materi yang apa telah saya sampaikan seperti itu. Dan hari ini memang jadwal kita hari ini kuliah, tapi karena saya tidak mau terlalu lama memberikan banyak materi ya. Jadi di tengah perkuliahan ini nanti teman-teman ada kuis sesuai dengan yang pernah saya sampaikan ya di silabus yang tentunya sudah saya sampaikan ke teman-teman. Itu kita ada satu kuis belum UTS ya. Nah, jadi UTS-nya, kuisnya adalah hari ini nanti akan saya jelaskan di akhir perkuliahan seperti apa sih kuisnya. Cuma tidak masalah karena tidak sulit. Ya paling tidak bagi saya tidak sulit seperti itu ya. Oke, minggu ini minggu 6 kita akan membahas mengenai visualisasi data ya atau bagaimana yang namanya data itu akan tidak terlalu berfungsi atau tidak bisa didiseminasikan atau ditransfer atau dipaparkan ke halayak luas seperti itu ya tanpa adanya visualisasi. Nah, jadi di sini tema yang saya ambil itu communicating the city. Jadi bagaimana kita sebagai urban designer itu harus bisa mengkomunikasikan desain kita, harus bisa mengkomunikasikan kota atau kawasan yang menjadi fokus dari desain ataupun fokus dari ya pengamatan kita seperti itu ya. Oke, nah di sini visualisasi diharapkan mampu transformasikan informasi-informasi yang tentunya cukup kompleks dari kawasan atau perkotaan menjadi sesuatu yang lebih jelas untuk dilihat dan dicerna dan dipahami sehingga nantinya bisa ditransfer atau diinterpretasikan ke dalam insight ataupun desain ataupun materi-materi yang nanti bisa menjadi eh, apa namanya ya menjadi sumber dalam membuat peraturan atau mengkritisi peraturan yang sudah ada seperti itu. Oke. Untuk fokusnya hari ini, pertama tentunya kita harus memahami dulu pentingnya dari urban visualization dan tentunya ya seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di awal perkuliahan itu adalah kita tidak membuat visualisasi itu untuk pamer atau untuk hiasan ya terutama kita tidak dalam bisnis kita bukan artis kita tidak membuat visualisasi dalam artian apa seni ataupun misalnya eh seni ataupun hanya untuk kadang juga yang sangat perlu dihindari adalah bagaimana kita tidak mengelabui data asli dengan visualisasi yang membuat orang malah ini ya apa misunderstanding atau tidak memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua tentunya bagaimana memilih visualisasi yang efektif ya, yang jadi data kita punya apa, bagaimana caranya memaparkan data tersebut atau memvisualisasikan data tersebut dengan ya tipe visualisasi yang tentunya akan berbeda dengan satu data set dengan data set yang lain. Nah, yang ketiga nanti saya coba untuk memberikan sebuah case study bagaimana namanya visualisasi itu bisa membantu dalam memahami sebuah kawasan, sebuah kota dan juga tentunya membantu untuk nantinya ditransfer atau menjadi guidance ya dalam mendesain ataupun dalam membuat kebijakan. Ya. Selanjutnya ada best practice ya untuk visualisasi yang tidak hanya jelas tapi juga memberikan impact atau punya punya peran yang punya ada perannya dalam kenapa kok visualisasi tersebut harus harus ada seperti itu ya. Jadi kita tidak mengada-ngadakan tapi memang penting untuk visualisasi tersebut untuk ada dan untuk ditayangkan seperti itu.
Next. Nah, pertama ini ya, kenapa kok yang namanya visualisasi perkotaan itu penting? Nah, kita bisa lihat contoh di sini ya. Ini kalau teman-teman melihat data aslinya, ya nggak ada bunyinya. Jadi ketika lihat mungkin tabelnya seperti itu ya, bagaimana ada banyak sekali apa namanya rows ya, karena juga jumlah data poin datanya banyak. Dan mungkin yang paling utama adalah bagaimana kalau dia hanya bentuknya data, tidak akan mungkin bisa ditampilkan dalam satu layar seperti ini ya. Harus scroll ke bawah atau scroll kanan kiri seperti itu. Nah, di sini adalah eh, data hubungannya dengan pedestrian count ya, atau eh, jumlah dari pejalan kaki setiap jamnya di di setiap bulan antara Maret sampai Juli. Ini diambil dari datanya di New York ya, di Times Square. Nah, jadi kita di sini kita bisa melihat ya secara umum, kita bisa melihat ada pergerakan, ada perbedaan jumlah pedestrian dari hari ke hari. Ada jumlah pedestrian dari hari ke hari yang eh, satu pertama itu, yang kedua kita bisa melihat bahwa ada tanggal-tanggal di mana ada kenaikan eh, pedestrian atau jumlah pejalan kaki yang cukup tinggi, ada juga kenaikan yang tidak signifikan, dan eh ada juga yang kita bisa melihat ada puncak-puncak seperti ini ya. Jadi ada seperti peak season untuk pedestrian yang beraktivitas atau melewati dari Times Square tersebut, dan juga ada di bulan-bulan yang berbeda pun juga menghasilkan dinamika pedestrian yang berbeda juga gitu ya. Nah, jadi kita bisa tinggal melihat kalau kita ingin melihat Maret, cari yang merah, berarti merah ini ya. eh Kita juga bisa melihat bahwa di awal bulan ini hampir semuanya seragam ya. Sampai tanggal 5 itu seragam, lalu ketika tanggal 5 tambah sampai 10 itu mulai naik, mayoritas naik, tapi ada yang terus naik, ada yang agak turun gitu ya. Kita bisa melihat April sama Mei ya, di sini yang tidak terlalu tinggi lonjakannya, tapi tetap melonjak dari awal bulan ya. Entah kenapa ya ini awal bulan kok tidak apa namanya tidak tinggi, padahal mungkin kan apa hubungannya sama mungkin awal gaji, atau mungkin di US sana ternyata mungkin gajian nggak di awal bulan seperti itu ya. Nah, bisa dilihat, dan juga bisa dilihat di pertengahan bulan itu bisa sangat bervariasi ya, tergantung bulan-bulannya, dan ini juga tentunya ah, tergantung dengan adanya public holiday atau tidak, ada tanggal merah atau enggak, apakah ada libur panjang atau tidak. Nah, kita lihat untuk Juni dan Juli ya, ini mungkin masa-masa liburan ya, jadinya tengah ini sangat tinggi aktivitasnya. Dan untuk mulai ke belakang itu menarik, ada yang untuk bulan April dan Mei dia turun yang sangat cukup banyak, tapi untuk bulan lainnya, oh, untuk bulan Maret ini malah naik, satu-satunya bulan yang naik di apa namanya tengah akhir bulan seperti itu ya. Nah, ini tentunya juga kita lihat ada beberapa outlier ya. Ya, ini adalah eh kalau yang garisnya ini dia mengikuti apa namanya titik terbanyaknya gitu. Jadi ada outlier dan juga outlier atas dan outlier bawah gitu ya. Nah, jadi ini juga kalau di data yang bentuknya tidak visualisasi tentunya nggak kelihatan ya, mana sih data yang termasuk outlier, mana yang data yang signifikan, misalnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya kenapa kok namanya visualisasi itu penting, karena informasi yang ditampilkan bisa sangat banyak dengan apa istilahnya, dengan satu pandangan saja gitu ya, satu view. Nah, ini yang cukup membuat kenapa kok visualisasi itu ya preferable dan lebih impactful daripada hanya data, atau mungkin ini juga apa namanya apa visualisasi yang baik dan tidak baik ya, istilahnya itu yang membedakan ini ya, info apa yang bisa didapat, seberapa mudah mendapatkan info dari satu apa namanya dari visual saja seperti itu ya.
Nah, jadi yang tadi eh grafik yang sebelumnya itu ceritanya kurang lebih di tahun 2009 eh New York City officials ya, ini terutama di Times Square ini itu ingin apa namanya mengurangi yang namanya kemacetan atau congestion tapi di pedestriannya ya, dan juga hubungannya sama traffic apa accidents. Nah, cuma mereka harus tahu dulu di apa namanya ya, di ruas jalan yang mana sih pedestriannya yang paling tinggi, dan juga mungkin di apa namanya waktunya kapan sih pedestrian itu atau pejalan kaki itu yang paling paling aktif istilahnya. Nah, jadi ketika nanti ingin apa namanya membuat solusi ya harus hubungannya dengan ya tempat mana yang paling padat pedestriannya, dan kapan sih waktu yang tepat untuk mengambil keputusan itu, terkait misalnya solusi yang ditawarkan mungkin ada solusi yang tactical atau temporary, jadi bukan yang jangka panjang tapi hanya berlaku dalam suatu waktu gitu ya. Nah, jadi kan harus diputuskan juga kapan sih enaknya menerapkan dari sebuah kebijakan yang hubungannya tentang keamanan safety dari pedestrian atau pejalan kaki. Nah, jadi ketika membuat sebuah proyek pun juga jadi lebih tepat sasaran, kapan dan di mananya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah poin-poinnya. Jadi kenapa sih yang namanya visualisasi itu penting? Yang pertama, dia klarifikasi yang namanya kompleks data ya. Jadi mengklarifikasi sebenarnya sebuah data set itu ingin ngomong apa sih sebenarnya? Nah, ingin apakah fokusnya ke salah satu poin data? Apakah fokusnya hubungan antara dua data atau apakah fokusnya hubungan dari lebih dari dua data seperti itu ya? Itu akan ya tergantung visualisasi yang ditampilkan seperti itu. Kadang dalam satu data set itu juga kita bisa memilah-milah mana poin apa namanya variabel atau poin data mana yang akan kita tampilkan dan mana yang tidak akan kita tampilkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang pola. Pola yang jelas kita nggak bisa melihat ketika dia bentuknya Excel, bentuknya hanya poin-poin data, tapi ketika divisualisasikan, oh kita bisa melihat nih tadi seperti yang apa namanya, eh yang nah misalnya ya seperti yang di sini nih kita bisa ada pattern, ini garis ini kan merupakan pattern ya atau pola ya. Jadi apakah dia terus naik, apakah dia turun, apakah dia naik turun seperti itu. Nah, pola ini nggak bisa dilihat kalau nggak nggak diperlihatkan istilahnya. Dia ada di data. Jadi datanya itu sebenarnya juga sudah sudah data tersebut sudah menunjukkan atau misalnya sudah ada data ya itu sudah menunjukkan bahwa apakah naik atau turun ya dilihat dari angkanya gitu kan ya sebenarnya. Nah, cuma kalau kita sebagai manusia yang punya keterbatasan visual ya kita nggak bisa memahami hanya dengan melihat angka yang sebegitu banyaknya. Nah, lalu juga yang selanjutnya adalah transparansi. Jadi ketika kita uh, dalam sebuah proyek dan kita memperlihatkan data-data kita dengan cara yang baik tentunya itu juga mendukung yang namanya transparansi dalam kita merencanakan dan mendesain merancang ya sebuah kawasan atau perkotaan seperti itu. Nah, nanti ketika ada keputusan yang terjadi ada backingnya yang mana itu harusnya eh, menjadi hak publik ya untuk mengetahui kenapa kok sebuah keputusan itu diambil seperti itu. Nah, jadi ketika contohnya adalah di Times Square tadi itu mereka menguatkan pedestrian, jalan pedestriannya atau jalan jalan kakinya itu mungkin kan tidak semua section yang dia garap misalnya ya. Nah, itu kan ada biar ada alasannya kenapa sih kok section tertentu saja yang harus dikerjakan misalnya harus diselesaikan. Nah, itu bisa di backing atau apa diberikan pemahaman dari visualisasi data-data yang sudah ada gitu. Nah, jadi data itu penting, tapi visualisasi yang membuat dia menjadi
bisa dikomunikasikan dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah ya ini ya tentang milih visualisasi yang teknik yang baik gitu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali visualisasi yang ada ya, yang mungkin teman-teman juga mungkin sudah SMA, mungkin sudah pernah diajari bahwa ada yang namanya berbagai macam grafik, berbagai macam chart dan sebagainya. Nah, di depan ini ada 4 tipe tipe visualisasi yang cukup advance yang biasa digunakan untuk rancang kota atau data-data yang hubungannya sama perkotaan, urban data seperti itu. Nah, yang pertama adalah heat maps. Nah, ini mengilustrasikan data-data yang bersifat kontinus dan tidak terbatas sama batas-batas geografikal gitu ya. Nah, ini biasanya cocok untuk mengilustrasikan kemacetan dan juga noise atau namanya tingkat keberisikan dari sebuah kawasan. Lalu yang kita sudah pernah pelajari di minggu lalu ya mengenai heat islands ya, mungkin di sebuah kawasan mana sih kawasan yang lebih kawasan yang lebih panas dan mana kawasan yang lebih apa istilahnya ya, tidak panas seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada uh, choropleth. Ini kalau masih awam biasanya akan sering tertukar dengan heat maps ya. Nah, karena semuanya dulu juga menggunakan kata maps, unfortunately. Nah, cuma perbedaan dari keduanya adalah boundary yang dimiliki oleh masing-masing. Nanti kita bisa melihat contohnya ya. Uh, Choropleth itu sangat tergantung sama boundary geografisnya. Nah, jadi dia mendisplay data-data yang hubungannya sama uh, mm, 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 hubungannya sama limitasi atau boundary atau delineasi geografi tertentu. Ya, ya contohnya misalnya tentu saja demografik, terus sosioekonomik data seperti income, penghasilan, education level, dan ini biasanya ya demografik dikaitkan dengan daerahnya. Jadi misalnya kota A atau misalnya kawasan A itu mempunyai, mempunyai populasi yang seberapa sih? Dan untuk misalnya income gitu juga hubungannya dihubungkan dengan delineasinya. Jadi misalnya kawasan A itu punya rata-rata income segini atau mungkin income terendah tertinggi dari kawasan A itu berapa, kawasan B berapa, C berapa dan seterusnya. Jadi di sini sangat bergantung sama daerah atau kawasan yang yang apa ya, yang mempunyai data tersebut seperti itu. Nah, dan juga untuk heat maps dan choropleth maps ini, ketika kita mengatakan heat maps, walaupun dia namanya maps ya, dia tidak harus selalu berbentuk map atau peta ya. Nah, cuma kalau karena dia sebenarnya tidak terbatas hanya untuk sesuatu yang apa ya, definisi dari geografikal atau uh, delineasi geografis, secara geografis seperti itu ya. Cuma yang choropleth maps karena dia memang ada hubungannya dengan apa namanya kawasan atau delineasi kawasannya, delineasi dari sebuah entitas geografis lah istilahnya dia harus bentuknya map biasanya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah visualisasi yang bentuknya 3D. Nah, dan di sini itu eh, walaupun di saya menulis ya represent urban topography dan sebagainya, ini tapi dia tidak hanya terbatas sama tentunya dengan bentuk fisik dari sebuah kawasan atau kota ya. Nah, jadi dia juga bisa visualisasi yang awalnya 2 dimensi, misalnya gampangnya misalnya bar chart gitu ya, atau namanya grafik batang seperti itu. Dia kalau mempunyai dimensi lebih dari 2, ya dia berarti hanya bisa atau sangat lebih tepat kalau ditunjukkan dengan visualisasi yang 3 dimensi. Jadi memang tergantung dimensi dari yang akan diperlihatkan seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya em, tidak hanya terbatas sama yang namanya mungkin topografi atau ketinggian bangunan seperti itu ya, tapi apapun yang mempunyai mempunyai lebih dari 2 dimensi yang akan diperlihatkan seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya.
Yang selanjutnya adalah interactive dashboards. Nah, ini mungkin contoh paling gampangnya kalau teman-teman pernah ke SGLC. Nah, di situ SGLC yang dekat dengan kantin, dekat apa sih namanya, koperasinya itu ya, yang jual snack-snack itu ada layar LCD di dekat situ. Itu kalau teman-teman pernah memperhatikan, dia kadang-kadang nggak selalu sih, itu memperlihatkan interaktif dashboards dari SGLC, dari gedung SGLC, dari performa gedung SGLC-nya itu. Jadi contohnya adalah, sayangnya saya belum apa namanya, belum pernah ambil fotonya. Misalnya dia kan pakai solar panel ya. Nah, jadi solar panel itu menghasilkan berapa kilowatt sih? Nah, dan gedungnya sendiri itu memakai berapa kilowatt sih? Jadi ada surplus kah, ataukah ada lebih atau kurang dari asupan listrik yang dihasilkan secara alami atau natural ya dari eh, panel suryanya itu, hubungannya dengan pemasukan atau kebutuhan listriknya seberapa sih? Nah, itu ada. Ya, itu yang dinamakan interaktif dashboard. Nah, jadi dia memonitor biasanya dynamic data. Itu dynamic data ini real time data ya. Misalnya di data yang memang selalu masuk, selalu di record atau ditangkap 24 jam, atau dalam dalam bukan hanya cross sectional ya, tapi longitudinal. Itu yang dia datanya terus bertambah setiap bertambahnya waktu, seperti itu. Biasanya hubungannya sama kualitas udara dan juga kondisi dari traffic ya, macet tidak. Jadi Google Maps itu juga bisa di apa ya, Google Maps, Waze yang ada hubungannya, bisa memberikan info kemacetan itu ya. Nah, dia juga termasuk dari interactive dashboards. eh Seperti itu. Nah, ini secara contoh ya, untuk heat map itu biasanya eh hubungannya traffic density misalnya across San Francisco ya. Nah, jadi ini di dalam kurung San Francisco karena memang sebenarnya delineasi geografis tidak terlalu penting dalam heat map gitu ya. Jadi dia pentingnya bisa di apakah zoom in atau zoom out, seperti itu. Nanti kita bisa melihat seperti apa contohnya. Dan Choropath itu misalnya distribusi dari pendapatan di Chicago neighborhoods. Dan jadi di sini untuk Choropath sendiri ya, apa namanya, neighborhoods-nya atau kawasannya cukup penting untuk diungkapkan karena ya datanya berhubungan dengan delineasi atau batas-batas dari eh, apa namanya, lingkungan atau kawasan geografisnya, seperti itu. Oke, karena keterbatasan storage juga ya, jadi yang untuk em, kuliahnya akan saya bagi dua, dan part pertama akan selesai di sini dulu. Nanti akan disambung oleh part kedua. Terima kasih.